Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Rabu 21 Juli 2021. Bersama saya, Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini diambil dari kitab Yosua pasal 2 ayat 11 sampai 12 dan ayat 14. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Dari firman Tuhan ini, kita mengambil tema yang berbunyi, Rahab, perempuan cerdas. Hari ini, hari Rabu, saya diberi kesempatan untuk menggantikan jadwal Pendeta Linda Niman. Semoga tidak mengecewakan Anda yang menantikan kehadiran Pendeta Linda Niman. Saudara-saudara, dalam hidup ini selalu dibutuhkan kecerdasan dalam menghadapi situasi, apalagi situasi krisis, yaitu diharapkan tenang, jangan panik. Demikian banyak nasihat bila sudah positif terinfeksi COVID-19. Kata cerdas di sini, di dalamnya berisikan berhikmat. Ditambah lagi dengan suasana hati yang gembira. Dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi memang tidak segampang mengucapkannya ini. Kita coba bercermin dari sikap Ibu Rahab, seorang perempuan sundal di negeri Yeriho. Berita perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, sudah tersebar ke negeri-negeri yang dilalui mereka. Selangkah lagi, mereka akan tiba di tanah perjanjian, yaitu tinggal menyeberangi sungai Yordan. Dan kerajaan yang pertama yang mereka temukan nanti ialah Raja Kota Yeriho, dengan kotanya yang terlindung oleh tembok, benteng yang kokoh. Karena itu, Yosua, pemimpin umat Israel, ingin mengetahui situasi pengamanan kota itu. Dia menugaskan 2 orang untuk mengintai keadaan kota itu. Pengintai-pengintai ini menjalankan tugas dan masuk kota Yeriho. Dan kehadiran mereka sebagai orang asing dan jelas mereka dari bangsa Israel itu merupakan tanda bahaya bagi Yeriho. Maka polisi kota Yeriho mencari, hendak menangkap mereka. Dan polisi ini mendapat jejak mereka yang terakhir ada di rumah Rahab, wanita sundal. Saudara-saudari,
Disinilah terlihat kecerdasan Rahab. Seluruh penduduk kota Yerikho dilanda ketakutan. Yerikho pasti hancur, sama dengan negeri-negeri lain yang sudah dilalui bangsa itu. Namun Rahab melihat perjalanan dan kemenangan Israel di setiap negeri yang mereka kalahkan, tak lain adalah karena Tuhan, Allah Israel. Itulah yang berperang bagi mereka. Rahab tahu tidak ada dewa lain yang mampu mengalahkan, menghadang, menghambat Allah Israel. Inilah kecerdasan Rahab. Ialah dia mengambil sikap untuk ikut menjadi bagian umat Israel. Ikut menyembah Allah Israel. Ikut memiliki keselamatan dari Allah Israel. Maka dia melindungi para pengintai tadi dengan memohon kalau nanti Yerikho dihancurkan, maka Rahab dan keluarganya diselamatkan. Semua penduduk Yerikho tahu Allah Israel pasti menghancurkan setiap perlawanan, dan mereka takut, tetapi tidak terpikir oleh mereka seperti Rahab untuk percaya dan menjadi umat Allah itu. Rahab sadar akan kuasa Allah. Dia boleh dikatakan bertobat, percaya, beriman akan Allah. Inilah kelebihan dan kemenangan Rahab dibanding dengan semua penduduk Yerikho yang lain. Saudara-saudari, kecerdasan dan hikmat seperti yang dinyatakan oleh Rahab, yaitu bertobat, ternyata hingga saat ini tetap terjadi juga di negeri kita. Tidak henti-hentinya ada pertobatan. Maka ada komunitas mereka, petobat-petobat ini, yang disebut para murtadin, yang didasari dari kemurtadan mereka dari agama sebelumnya, walaupun ada juga yang meninggalkan Kristus. Mereka membangun komunitas para murtadin ini. Rahab perempuan cerdas ini bukan wanita biasa. Rahab seorang perempuan yang tercela, tetapi cerdas, mampu melihat kuasa dan rencana Tuhan. Dia melindungi para pengintai itu dengan membohongi polisi kota Yerikho, walaupun risiko tinggi, demi mendapat tempat dan keselamatan bersama umat Israel. Dengan berkata kepada pengintai itu, "Bersumpahlah demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadap kamu, kamu juga nanti berlaku ramah terhadap kaum keluargaku." Akhirnya Rahab selamat beserta keluarganya. Dia diangkat Tuhan bersama umat Israel, dan Rahab tercatat dalam silsilah Yesus Kristus karena pernikahannya. Baca di Matius 1 ayat 5. Mari saudara-saudari, renungan ini kita refleksikan melalui tema Rahab wanita cerdas dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, setujukah Anda dengan tema kita, Rahab wanita cerdas? Uraikan alasan Anda. Yang kedua, pernahkah Anda mendapat pikiran yang cerdas dikaruniakan Tuhan pada saat Anda mengalami situasi kritis? Yang ketiga, adakah orang hebat dalam tanda petik, pintar, berpengetahuan tinggi, tetapi tidak cerdas di hadapan Tuhan? Cerdas lawannya bodoh. Mari saudara-saudari
kita bawa dalam doa. Tuhan Allah kami, dengan penuh syukur kami mohon karuniakan kecerdasan bagi kami menghadapi hidup ini, agar sikap dan keputusan yang kami ambil membawa kebaikan bagi diri kami maupun bagi orang lain. Pandemi COVID-19 yang mencemaskan masih merajalela. Karena itu karuniakanlah hikmat bagi pemerintah dan masyarakat kami untuk mengatasi wabah COVID-19 ini. Kami mohon untuk saudara-saudara kami yang terinfeksi COVID-19. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjamah agar pulih kesehatan mereka. Dan bagi para tenaga medis, relawan, dan badan-badan yang menolong dampak wabah COVID ini, karuniakan kekuatan dan kesabaran hingga keadaan wabah ini teratasi. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini dalam nama Kristus Tuhan. Amin.